Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada waktu ini. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 7 akan membahas materi tentang poligami. Saya sendiri Elva Ramadhani dengan NIM 1913030020 akan membahas materi tentang yang pertama, yaitu tentang pengertian poligami, dasar hukum beserta batas poligami. Yang pertama, pengertian poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata apollo atau polu yang berarti banyak dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Jadi, poligami bisa diartikan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologi, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Pengertian tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak atau si suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya, istri-istri tersebut tidak dicerai, masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan, serta masih sah sebagai istrinya. Selain poligami, ada juga yang disebut dengan istilah poliandri. Poliandri itu adalah suatu bentuk perkawinan dengan si istri memiliki suami lebih dari satu orang. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan poligami berasal dari bahasa Inggris, yaitu polygamy, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Adapun dalam istilah kitab-kitab fikih, poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat, yang berarti banyak istri. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini wanita atau perempuan sebanyak 2, 3, atau 4 kalau bisa berlaku adil. Yang kedua, dasar hukum poligami. Hukum poligami pada dasarnya adalah boleh. Dan dasar hukum poligami itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubba'a. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna la ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat tersebut menurut Kazim Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya, atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya 4. Akan tetapi jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikahi dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari perbuatan aniaya. Yang ketiga, batasan poligami.
Dalam hukum Islam, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki 4 orang istri dengan syarat harus adil dan tidak ada kecemburuan antara istri satu dengan yang lainnya. Jumhur ulama membatasi poligami hanya 4 wanita saja. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya tentang adil dalam poligami akan disampaikan oleh rekan saya, Dira Mulyana. Pada Dira, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Mulyana, NIM 1913030006, akan melanjutkan materi dari Elva Ramadhani tentang kewajiban adil dalam berpoligami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil mengandung banyak arti. Yang pertama, tidak berat sebelah, tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada yang benar. Yang ketiga, berpegang kepada kebenaran. Dalam poligami diisyaratkan bagi suami untuk berlaku adil. Menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri. Secara umum, ada 4 konsep keadilan. Yang pertama, adil dalam arti sama. Yang kedua, adil yang ditunjukkan untuk pengertian seimbang. Yang ketiga, adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Yang keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Adil dalam poligami menurut fuqaha terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif, kasih sayang dan hubungan seksual, dan kuantitatif, nafkah, sandang, pangan, papan, dan giliran menginap. Dalam hal ini, Mustafa Buga Ali Imron menimbang poligami dalam hukum perkawinan. Yang pertama, jumhur ulama sepakat bahwa membagi giliran menginap antara beberapa istri itu adalah wajib. Yang kedua, bila hendak berpergian maka harus mengundi di antara mereka. Yang ketiga, jumhur ulama sepakat bahwa bila kawin dengan istri yang baru maka harus mengkhususkan bermalam padanya 7 malam kalau istri tersebut masih perawan dan 3 malam kalau ia janda. Yang keempat, bila mengkhawatirkan istri membangkang maka ia harus menasihatinya. Bila masih membangkang maka hendak berpisah tempat tidur, dan apabila masih membangkang juga diperbolehkan untuk memukulnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya Rinda Yunika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Yunika, NIM 1913030037, akan melanjutkan materi dari saudari Dira Mulyana, yaitu tentang prosedur poligami. Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam, memang tidak ada ketentuannya secara pasti. Namun, di Indonesia dengan kompilasi hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut, yaitu sebagai berikut. Pasal 56, suami yang hendak beristri lebih dari 1 orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan pasal 57, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58, selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama. Dan persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf A tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau selanjutnya yaitu hikmah poligami. Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapat keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak bisa disembuhkan. Yang ketiga, untuk menyelamatkan suami dari yang hiperseks, dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Yang keempat, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.